3 alasan kenapa kami tetap memilih jalan LDR meski sudah 10 tahunan. Assalamualaikum, selamat datang di channel Diary LDM, Emak Anak 3 yang akan mengajakmu tetap waras, produktif, walau di rumah aja sambil menjalankan hubungan jarak jauh. 10 tahun LDR dan kami gak tahu kapan akan tinggal satu rumah. Banyak yang tanya, kok bisa ya, kok kuat ya punya 3 balita tapi menjalankan hubungan jarak jauh bersama pasangan. Aku aja yang anaknya 1 atau 2 dan dibersamai suami sulit. Kalau dirasa-rasa berat ya menjalankan hubungan jarak jauh. Apalagi aku punya 3 anak balita. Tapi sebenarnya ada alasan, ada sebab kenapa sampai sekarang kami masih bertahan dan masih memilih jalur atau jalan LDR ini sebagai jalan hidup kami. Dan hari ini aku mau cerita, bukan buat cari pembenaran ya, bukan membenarkan apa yang aku pilih, tapi siapa tahu ada yang butuh penguat, karena gak semua keluarga bisa hidup ideal. Tapi semua keluarga aku percaya bisa berjuang dengan versi mereka masing-masing. Yuk duduk sebentar, aku mau cerita 3 alasan kenapa kami tetap memilih jalan LDR meski sudah 10 tahunan. Alasan yang pertama, ini agak aneh sih ya, tapi ini terjadi di keluargaku, di aku dan suamiku. Entah kalau di pasangan lain. Alasan yang pertama adalah kenapa kita memilih LDR setelah menikah, bahkan mungkin setelah 10 tahun gitu masih tetap bertahan LDR. Alasan pertama adalah karena justru pengembangan diri kami terasa lebih optimal ketika kami LDRan. Nah, tapi justru karena jarak, kami belajar jadi versi terbaik dari kita masing-masing. Aku di sini di kota kelahiranku, karena teman-temanku banyak di sini, aku juga besar di sini. Jadi aku bisa lebih fokus mengembangkan diri aku, gitu. Aku juga bisa ikut komunitas-komunitas, fokus ngurus anak-anak. Aku juga bisa mulai belajar hal-hal baru, ikut kegiatan-kegiatan yang memang mudah aku akses walaupun aku punya anak. Bahkan aku juga bisa belajar hal baru seperti sekarang membuat konten untuk pertama kalinya. Ini hal baru buat aku. Dan dia, suamiku, juga akan lebih fokus mencari nafkah, fokus mengembangkan diri, fokus upgrade diri tanpa tekanan. Lihat lihat anaknya tantrum, lihat istrinya tantrum gitu nih. Dia jadi lebih fokus di sana, ikut pelatihan-pelatihan, ikut kegiatan-kegiatan yang bisa mengupgrade skillnya di kota besar tentunya. Kami sama-sama tumbuh, kami sama-sama bertumbuh walau jauh. Alasan yang kedua, menurutku ini alasan yang cukup realistis dan paling realistis menurutku, dan mungkin bisa jadi terjadi di banyak pasangan kenapa memilih tetap LDR. Alasan kedua karena kebutuhan anak-anak dan tentunya kondisi ekonomi. Nah, ini perlu digarisbawahi, kondisi ekonomi. Kenapa? Karena menurutku kalau aku dan anak-anakku ikut suamiku pindah ke kota besar, kami harus memikirkan banyak hal, terutama soal pengeluaran biaya kontrak rumah. Di kota besar cukup lumayan tinggi ya gitu, apalagi setiap tahun naik gitu kan ya, apalagi menghitung soal biaya pendidikan anak-anak, biaya sekolah anak-anak di kota besar cukup tinggi, dan ini membuat kami berpikir berkali-kali apakah kami harus tetap memaksakan untuk tinggal serumah atau LDR adalah pilihan terbaik gitu. Dengan tetap tinggal di kampung halaman, kami bisa lebih hemat, anak-anak sekolah lebih dekat, dan tentunya kami tidak pindah-pindah kontrakan. Kami juga bisa tinggal di rumah
sendiri mungkin ya, bisa tinggal di sini tanpa harus memikirkan biaya kontrakan, memikirkan cicilan gitu. Kami juga bisa tinggal di sini walaupun rumahnya sederhana tapi nyaman, dan kami nggak perlu memikirkan cicilan atau kontrak rumah tiap tahun. Dan di titik ini kami baru sadar bahwa ternyata pilihan ini bukan hanya semata-mata tentang kami, tentang aku dan suamiku, tentang perasaanku dan suamiku, tapi juga tentang kestabilan anak-anak. Alasan yang ketiga, nah ini alasan ini menurutku alasan spiritual kami, ini perjalanan spiritual kami menurutku. Alasannya kenapa kami tetap memilih LDR, karena kami tidak ingin memaksakan keadaan. Kami pernah coba tinggal bareng, aku pergi ikut suamiku ke sana, kota besar. Kami pernah tinggal bersama sekitar 2 tahun. Tapi justru ketika kami tinggal bersama, ternyata lebih banyak dramanya. Lebih banyak dramanya. Bukan karena nggak cocok ya, tapi kami pikir karena mungkin belum waktunya, belum saatnya kami tinggal satu rumah. Kami nggak mau memaksakan hidup ideal versi orang lain. Hidup itu menurut kami bukan kompetisi siapa yang paling sempurna, tapi menurutku setelah melewati banyak fase kehidupan ini, menurutku sebuah keluarga itu adalah tentang siapa yang paling ikhlas menjalani prosesnya. Kadang cinta itu emang gak selalu dekat ya, tapi tetap saling menjaga, saling mendoakan, saling menguatkan. Kami tetap saling percaya, dan buat kami itu lebih dari cukup untuk terus bertahan. Karena menurutku dan mungkin yang menjalani LDR itu emang tidak mudah ya. Pasti tidak mudah, banyak tantangannya. Tapi bukan berarti nggak mungkin untuk menjalankan hubungan jarak jauh. Selama tujuannya sama, selama saling mendukung dan saling percaya, aku yakin suatu hari nanti waktunya akan datang juga. Nggak harus diburu-buru, nggak harus memaksakan. Ketika memang sudah waktunya untuk bersatu, insya Allah bakal terjadi. Waktu itu bakal ada, waktu itu bakal datang untuk kami berdua maupun untuk pasangan-pasangan di luar sana yang sedang berjuang menjalani hubungan jarak jauh. Terima kasih sudah mendengar ceritaku hari ini. Semoga ini bisa menjadi penguat untuk kamu yang juga sedang berjuang, karena setiap keluarga punya jalannya masing-masing. Kalau kamu pernah menjalankan LDR, tulis yuk ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kalau kamu suka konten seputar kehidupan ibu rumah tangga, parenting, dan perjuangan LDR. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.